Saya udah nyampe di tempat pelelangan ikan KUD Mandiri Inti Mina Fajar Sidik. Kayak gimana di dalam? Yuk ikuti perjalanan saya. Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Saat ini sudah ada di samping saya yaitu Pak Dasam, Ketua dari KUD Mina Fajar Sidik, Peranakan Kabupaten Subang, Jawa Barat. Pak, saya mau nanya-nanya nih Pak, kebetulan saya baru tahunya malam, jadi saya buru-buru langsung ke sini nih Pak. Itu program acaranya apa sih Pak? Jadi ini merupakan kegiatan syukuran nelayan yang memang dilaksanakan setiap tahun sekali. Nah, nelayan mencari ikan di laut, kemudian hampir menggantungkan hidupnya itu dari penghasilan laut, menangkap ikan di laut, kemudian bahkan berhari-hari di laut. Nah, sehingga nelayan itu membutuhkan perlindungan, membutuhkan keamanan. Nah, sehingga sangat wajar sekali dan bahkan wajib nelayan itu patut bersyukur kepada Yang Maha Kuasa atas segala anugerah limpahan karunia-Nya. Nah, sehingga dalam 1 tahun sekali secara bersama-sama nelayan itu mengadakan suatu kegiatan, ya, namanya bermacam-macam namanya sebenarnya. Ada yang namanya dikatakan sedekah laut, ruat laut, ada syukuran laut, kan itu. Nah, tapi apapun bentuknya, apapun namanya, intinya adalah kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kekayaan laut yang selama ini menjadi modal kehidupan kita untuk hidup dan tentunya untuk beribadah. Cuman memang ada beberapa kegiatan yang selama ini masih jadi perdebatan. Misalnya ada sesaji, ada kepala kerbau yang harus dibuang. Nah, ya kita berusaha sedikit demi sedikit mengalihkan, mengalihkan karena untuk merubah suatu adat istiadat, suatu kebiasaan itu perlu proses dan waktu yang sangat panjang. Nah, kita juga harus bisa mengimbangi antara kepercayaan yang selama ini dianut oleh masyarakat dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya penuh dengan keagamaan. Misalnya ada gema sholawat, ada santunan fakir miskin, anak yatim, ada hitanan masal, terus ada juga tausiahnya, terus ada pertandingan-pertandingan olahraga, misalnya ada turnamen volleyball yang kemarin sekarang final ya diikuti oleh 16 tim putra dan 8 tim putri, kemudian sepak bola ada 32 tim turnamen hampir se-Jawa Barat. Jawa Barat? Iya, Jawa Barat. Kemudian sekarang ada tenis meja, itu hampir ada 150 peserta. Dan di samping itu juga bagaimana kegiatan adat seperti ini bisa meningkatkan gairah ekonomi pelaku-pelaku usaha, UMKM, kan itu yang harus kita dorong dengan adanya momen-momen kegiatan seperti ini yang mengundang antusiasme masyarakat untuk berkunjung, lalu kita tampilkan produk-produk yang bisa dijadikan atau dijual. Nah, sehingga ini mendorong pada saat ekonomi negara kita lagi kurang baik, nah kita menyelenggarakan kegiatan ini jadi akan lebih bergairah lagi ekonominya. Jadi bagaimana caranya kita mengemas suatu budaya itu bisa multi efek kepada hal-hal yang lainnya. Jadi
kita harus bisa menyentuh di bidang ekonominya, kemudian di bidang kegotong royongannya, persatuan dan kesatuan, kekeluargaan, karena ini murni kepentingan masyarakat dan tidak ada bantuan dari pihak manapun. Ini sponsor enggak ada Pak ya? Sponsor tidak ada. Waduh. Ini murni luar biasa iya. dari KUD ya dengan dari masyarakat nelayan, iya. dari pedagang ikan, dari kooperasinya, dan biayanya itu 550 juta. 250 juta pemirsa, luar biasa. Ini kegiatan berapa hari Pak? Kegiatan mulai dari tanggal 28 Oktober. 28 Oktober. Iya. Berarti ini hari ini puncaknya berarti. Hari ini puncaknya. Puncaknya semua kegiatan tuntasnya hari ini berarti. Tuntasnya hari ini. Tapi alhamdulillah sukses Pak ya. Alhamdulillah sukses, walaupun memang masih ada beberapa masalah karena penyelenggaraannya memasuki di bulan-bulan musim penghujan. Nah, mudah-mudahan ini jadi bahan evaluasi untuk bisa memperbaiki, terutama kita ingin bahwa momen atau kegiatan budaya itu bisa kita kemas dengan hal-hal pembangunan, nah sehingga kita berprinsip kepada kita harus sukses pendanaan dan harus sukses juga penyelenggaraan. Nah ini Blanakan itu berarti kecamatan Pak ya? Desa Blanakan, Kecamatan Blanakan. Desa Blanakan, Kecamatan Blanakan. Ini udah berdiri berapa tahun sih Pak? KUD ini? KUD ini berdiri sejak tahun 63 Pak. Udah Iya, tua juga. jadi ya kita mengalami proses perjalanan yang cukup panjang untuk menjadi besar seperti ini. Betul. Memang ya prosesnya sangat panjang. Biasa ya. Terus ini Pak, aktivitas kegiatan yang dijalani ini dari tanggal 28 ini apa aja Pak? Selain tadi ada olahraga, kemudian santunan, yang lainnya Pak, mungkin ada propaganda, promosi produk dari luar atau gimana? Kalau hal seperti itu memang tidak ada, misalnya kita menawarkan produk ke pihak lain, itu nggak ada, karena memang kita bermuara kepada kegiatan sehari-hari apa yang kita lakukan. Misalnya jual beli ikan tetap jalan, tapi memang ada ikan yang kualitas ekspor, ada juga yang lokal. Kebanyakan kita memang untuk konsumsi lokal, walaupun ya kisaran 25% itu produk-produk ikannya ada juga yang untuk di kualitas ekspor kan itu seperti itu. Nah, kemudian untuk kegiatan-kegiatan lain tentunya persiapan ya. Di antaranya memang karena ada kegiatan yang tanggal 28 misalnya seperti turnamen sepak bola, itu harus dari awal. Juga ada pasar rakyat kan gitu. Ya memang pasar rakyat ini luar biasa. Itu perputaran uang yang beredar di pedagang ikan, di pedagang ini, para pedagang ya, termasuk makanan minuman, bahkan dari mulai makanan tradisional. Contoh misalnya sampai ada pedagang kerak telur. Nyampe ke sini. Ada yang misalnya makanan tradisional sampai dengan makanan yang ya kekinian gitu. Kayak Korean food. Padahal produknya itu dari kita, namanya Korean food, seperti baby crab kan gitu. Padahal memang dari laut kita, iya. Cuman dikemas begitu, namanya itu jadi kekinian, sehingga orang penasaran, ingin merasakan makanan Korea tanpa pergi ke Korea kan gitu. Alhamdulillah ada, dan itu luar biasa. Satu hari itu kisaran ya 200 juta sampai 300 juta itu, terutama di hari Minggu. Itu luar biasa. Ini saya lihat juga tuh padatnya luar biasa. Saya masuk udah susah tadi itu. Udah susah. Ini rencana Pak tahun depan nih Pak, kalau udah ngelihat seperti ini mungkin kan kondisi hujan ya, biasanya udah Oktober, November udah gitu kan, udah hujan-hujanan. Ini rencana apa nanti tetap berjalan di November atau mungkin dimajukan? Nah, kita sudah ini Pak, sudah mempunyai rencana dan punya perubahan di ide-ide bagaimana caranya. Sekali lagi kita berangkat dari rencana, sukses dana, dan sukses penyelenggaraan, sehingga kita harus berani merubah sistem yang selama ini misalnya selalu dilakukan bulan
Oktober, bulan November. Bagaimana kalau kita dimajukan, misalnya bulan Agustus atau maksimal bulan September, kan itu. Nah itu bisa. Dan tahun depan akan kita coba itu bisa, kan itu. Nah mengenai dana gotong royong yang harus kita pikul bersama itu juga harus kita rubah, karena selama ini penggalangan dana itu selama 6 bulan ya. Nah 6 bulan itu bagaimana kita mensiasati pada saat produksi ikan itu banyak. Nah produksi ikan itu biasanya banyak dimulai dari bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Kita penggalangan 6 bulan itu. Nah makanya kita selalu melaksanakan kalau nggak di Oktober, di November. Kalaupun kita paksakan ngambilnya di Januari, penyelenggaraan sukses, tapi pendanaan jebol. Kan itu. Nah sehingga kami ya dengan nelayan akan bermusyawarah bagaimana kita merubah supaya sukses penyelenggaraan, sukses pendanaan. Sehingga pendanaan itu akan ambil selama 1 tahun full dari mulai Januari. Nah sehingga kita bisa memilih bulan apa ini yang kira-kira aman untuk kita semua, aman dari cuaca, kan itu, aman dari pendanaan, sehingga kita bisa leluasa memilih waktu. Kalau sekarang enggak, kita dikunci waktunya. Kalau enggak Oktober ya November. Nah ini juga Pak, atau enggak ada, mungkin kalau seandainya ada sponsor dari pihak luar atau ada investor yang ngebantu, welcome nggak nih kira-kira? Sebenarnya kita sudah berupaya Pak, ya untuk ada sponsor utama. Biasanya sponsor utama itu dari perusahaan-perusahaan rokok, misalnya Jinggo, Jarum, Gudang Garam. Kemarin kita sudah tawarkan, tetapi mereka belum siap. Satu, penyelenggaraannya di akhir tahun, ya. Kemudian 2, habis COVID. Sehingga kami ya menyadari, kami memaklumi. Nah, tapi dengan kejadian ini masa kita harus putus asa, kan itu. Maka kita berikan semangat bahwa dengan semangat gotong royong, semangat kebersamaan, semangat persatuan, kalau kita semua bertanggung jawab, seberat apapun masalah ya akan ringan dirasakan. Dan kenyataannya ya, pada saat misalnya masyarakat sulit untuk gotong royong, pada saat sulit untuk kebersamaan, tapi kalau dikemas dengan budaya, merasa memiliki, maka akan timbul tanggung jawab dari masyarakat. Nah kemudian nih Pak, ini koperasi ini kan udah dari tahun 63 Pak ya. Omsetnya gimana nih? Omset ikan per hari atau per bulan? Omset ikan per hari itu rata-rata kisaran 350 juta satu hari. 350 juta. Itu berapa ton? Kalau ditonasekan itu kurang lebih sekitar 35 ton. 35 ton per hari. Itu untuk kebutuhan lokal aja atau ada yang diekspor dari 35 ton itu? Itu tergantung kualitas ikannya dan jenis ikannya. Kalau kualitas ikannya kualitas ekspor, jenisnya sesuai yang dibutuhkan untuk ekspor, itu bisa. Contoh seperti udang, cumi, kakap merah, tenggiri, bawal hitam, itu bisa kualitas ekspor. Tapi di kita kan masih ada juga kan ikan-ikan dengan kualitas rendah. Nah itu lokal kan gitu. Itu kan ada Pak ya, udangnya udang apa Pak? Udang baku atau udang yang biasa? Udangnya itu udang laut Pak. Udang laut. Udang yang dari laut. Yang sekilo berapa? Sekilo itu ya itu macam-macam. Ada yang ukuran misalnya 1 kilo itu size 12, size 10, ada juga yang size 50, 60 kan gitu. Udangnya jenisnya ada jerbung, ada udang putih, kemudian ada udang pink, ada black tiger, ada juga itu yang ya? Ada juga. Itu per kilo berapa biasanya Pak? Kalau yang kualitas bagus dengan ukuran bagus itu di kisaran 120, bahkan ada yang nyampe 200. 200 ya? Itu yang kualitas ekspor Ya, ya? kualitas ekspor. Kalau lokalnya paling ya kisaran 80, ya ada yang 75. Itu untuk jual lagi itu berarti di angka 100 ya para Bisa jadi. bisa ya. Nah kemudian satu lagi nih Pak, ini kan koperasi ini ada karyawan Pak. Karena kelihatan signifikan dan majunya udah luar biasa. Udah berapa nih Pak karyawan? Karyawan ada 70. Waduh,
karyawan KUD-nya nih Pak ya? Karyawan KUD-nya ada 70 karena memang KUD bukan hanya tempat pelelangan ikan, Iya. ya, tapi bagaimana KUD bisa menumbuhkan ya unit-unit usaha lainnya, kayak KUD Pajar Sidik, ada pabrik es, ya, ada karyawannya, itu karyawannya kurang lebih sekitar 24 orang, ada SPDN, solar paket diesel nelayan, ada depot es, terus ada juga waserda, kan gitu. Terus ada juga simpan pinjamnya. Jadi totalnya karyawan itu ada kurang lebih 77. Berarti untuk simpan pinjam ini nelayan udah gak kemana-mana ya? Iya, rata-rata Udah ke pinjam koperasi. ke koperasi gitu. Nah ini Pak, mungkin Bapak ini ada unek-unek, ada sebuah keinginan untuk ke depan ini, untuk KUD ini sendiri apa Pak? Ya, kalau keinginan kita Indonesia kan hampir 3/4 itu kan lautan, sehingga kami harapkan pemerintah itu mulai fokus ya, kepada sektor kelautan, karena memang selama ini kelautan itu memberikan kontribusi yang luar biasa kepada pemerintah. Kemudian bisa mensejahterakan masyarakatnya sendiri tanpa tergantung kepada pemerintah. Salah satu contoh, ya, masyarakat Indonesia masih banyak yang pendidikannya rendah. Kemudian mau bekerja di pabrik nggak bisa, mau jadi pegawai negeri nggak bisa. Tapi di nelayan, apapun ceritanya, selama dia warga negara Indonesia, sehat jasmani dan rohani, bisa. Berapa puluh juta yang pemerintah nggak usah memikirkan lapangan pekerjaan, asal berikan kemudahan mereka menangkap ikan, merasa nyaman, merasa dilindungi. Nah, seperti itu. Bapak pernah dengar nggak nelayan teriak-teriak tiap tahun ingin naik UMR? Nggak ada. Nggak ada, kecuali karyawan lah. Ya, nggak ada. Pegawai negeri ada juga Iya. kayak gitu. Kalau nelayan nggak ada. Nggak ada yang teriak-teriak minta upah kepada pemerintah. Yang penting mereka itu aman di laut, nyaman di laut, solar, BBM, ada kalau berangkat melaut. Kalau kayak kemarin begitu solar naik, ada masalah nggak Pak? Ya, masalah luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa. Luar biasanya apa? BBM naik, tapi barangnya nggak ada. Oh BBM Iya. barang nggak ada Pak ya? Barang nggak ada, barang telat. Akhirnya apa? Biaya operasional Betul. jadi meningkat. Sudah kenaikan harga, Iya. kita jadi nambah. Betul. Ini jadi telat berangkat. Iya. Ini problem yang luar biasa. Contoh, saya punya kapal satu, ABK-nya ada 10. Iya. Harusnya BBM itu bisa jalan kapal kita itu 1 minggu. Tapi karena telat, Iya. jadi 20 hari. Yang namanya ABK, Iya. rokok, kopi, itu 1 hari 100.000. Kalau telatnya 10 hari, kali 10 orang udah berapa? Makanya nelayan itu nggak terlalu teriak lah. BBM naik berapapun. Nggak jadi masalah kalau Yang soal penting naik, Pak. barangnya ada. Sebab kalau BBM-nya nggak ada, ini sama aja harganya bakal meningkat. Karena apa? Biaya operasionalnya semakin tinggi. Kalau soal BBM-nya naik itu no problem ya. Ya, yang penting terukur aja lah. Jadi naiknya jangan misalnya dari 5.150 jadi 20.000, ya kelengar juga. Gitu. Oke Pak, makasih banyak nih Pak. Siap, siap, siap. Pemirsa, itu wawancara singkat saya sama Kepala Koperasi Minal Pajar Sidik, yaitu Pak Dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di sebelah saya sekarang udah ada Pak Albani, yaitu Pak Camat dari Belanakan, Kecamatan Belanakan, Kabupaten
mereka diberi nikmat banyak kenikmatan yang dihasilkan dalam setiap harinya. Kita berharap mudah-mudahan ini bisa dibimbing, dibina, dikembangkan, karena apapun yang kita dapat apabila kita syukuri mudah-mudahan bisa berkembang ke depannya, sehingga para nelayan makin sejahtera, dijauhkan dari berbagai bala dan musibah. Ini programnya setiap tahun sekali, bukan? Ya, ruat laut ini dilaksanakan setiap tahun sekali, dan biasanya sebagian besar memang anggaran ataupun energinya dikeluarkan secara sukarela oleh mereka, ya, oleh para nelayan itu sendiri. Berarti ini dana ini ya, dana sumbangsi dari Para anggota, ya. koperasi itu sendiri. Nah, ini pesannya Pak, pesan dari Bapak. Saya sangat bersyukur sekali karena acara ini kan merupakan salah satu wujud pertama rasa syukur, kedua juga melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat yang ada, yang diseimbangkan, diinfiltrasi dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang islami, termasuk juga kegiatan hiburan dan olahraga. Oh, berarti ini acaranya sebelum ini udah panjang ya? Ya, panjang ini merupakan rangkaian puncak. Oh, puncak. Ya, salah satunya kan untuk hal yang baru ini kita ada santunan anak yatim dan sejenisnya, sunatan. Oke Pak, makasih banyak ya, Pak. Ya. Ya pemirsa, itu tadi wawancara singkat saya di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi. Saat ini di sebelah saya udah ada Pak Setiawan, yaitu Kapolsek dari Belanakan. Pak, gimana nih Pak pesan Bapaknya acara program ini di KUD Indonesia? Kami selaku Kapolsek Belanakan tentunya mengapresiasi penyelenggaraan acara ruat syukuran bumi, syukuran laut ya, yang bertempat di Koperasi Mina Fajar Sidik Mandiri Belanakan. Dan kami pun telah diperkuat dari Dalmas Rayon Utara, Dalmas 2, kemudian dari Satpol Airut untuk melaksanakan pengamanan kegiatan acara tersebut. Program ini berapa hari sebelum ini? Ini dimulai rangkaian kegiatan itu dari mulai tanggal 28 Oktober sampai dengan hari ini. Berarti ini puncaknya Pak ya? Puncaknya, nah, tentunya rangkaian ini diisi dengan kegiatan-kegiatan turnamen sepak bola, voli, kemudian lomba-lomba yang lain. Itu lomba-lomba udah semua udah beres? Sudah. Pesan pribadinya nih Pak? Kesan pribadi sangat memberikan kesan yang positif tentunya kepada Koperasi Mina Fajar Sidik ini yang waktu kepemimpinan pada Sam. Ya, mudah-mudahan koperasi ini semakin maju. Amin. Sejahtera untuk anggota-anggotanya, diantaranya para nelayan Belanakan ini. Udah itu aja Pak. Ya. Ya, pemirsa, itu wawancara singkat saya dengan Pak Kapolsek dari Belanakan. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Saat ini saya bersama Pak Sairun dari TNI Angkatan Laut, yaitu Letnan 2 Sairun Pak ya. Di sini sebagai apa Pak di Belanakan ini Pak? Saya Komandan Pos Angkatan Laut Belanakan untuk mewakili struknya dari Lanal Cirebon. Nah ini Pak, kan ada kegiatan ini Pak. Ini dilaksanakan setahun sekali. Ini kesan-kesan Bapak kayak gini? Saya sangat mendukung acara ini dan perlu memang dilestarikan supaya untuk hiburan rakyat, terutama hiburan rakyat dari sepak bolanya, volinya, dari hiburan
entertainmentnya sangat bagus. Jadi cukup antusias rakyat juga. Dan dari pintu masuk sampai sana itu full tempat parkir, termasuk kos saya itu sangat penuh, nggak bisa. Kalau sudah masuk nggak bisa keluar, ya sudah tunggu kan yang belakang. Ramai sekali intinya. Sangat. Ini Bapak dinas pertama Pak, di sini? Saya di sini sudah hampir 2 tahun. Sebelumnya saya di Eretan Pak, sama dan Kota Leretan kayak gini juga. di Indramayu. Ini sekarang saya ke barat lagi di daerah Subang. Tapi wilayah saya kan sampai Kerawang. Oh iya. Dari Tanjung Sadari sampai Cilamaya, Subang, Sungai Buntung, Ciparagi Sampai Cirebon ya? sampai Patimban. Oh sampai Patimban Pak. Oh itu ya, itu juga. Wilayah laut saya. Nah ini Pak, ada mungkin saran pesan-pesannya ini Pak untuk acara ini Pak, gimana? Ya tetap perlu dilestarikan, perlu dilanjutkan, karena memang untuk masyarakat itu senang sekali. Saya sounding-sounding yang datang bukan dari kecamatan Belanakan saja, dari Kerawang juga banyak, dari Indramayu banyak, bahkan dari Subang yang perbatasan Lembang itu juga masuk ke sini. Cukup ramai. Ya itu bisa wawancara singkat saya sama Pak Letnan Dua Sairun. Terima kasih nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.